Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7 yang soleh dan soleha? Berjumpa kembali dengan saya, Miss Intan, yang akan melanjutkan materi video pembelajaran matematika yaitu himpunan. Sekarang Miss akan membahas himpunan bagian dan himpunan kuasa. Yuk kita belajar bersama-sama. Himpunan bagian. Masih ingat di video minggu kemarin membahas tentang himpunan semesta. Contoh di sini ada himpunan A, anggotanya 1, 2. Kemudian himpunan semestanya yaitu bilangan asli. Nah, bisa dibalik nih. Berarti himpunan A itu adalah himpunan bagian dari himpunan semesta, yaitu yang bilangan asli ini ya. Jadi suatu himpunan dinyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan jika semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar tersebut. Nah, himpunan bagian dilambangkan dengan lambang sebagai berikut, atau biasa disebut juga subset ya. Kemudian di sini ada contoh. Misalnya ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Semua yang ada di himpunan A itu ada di himpunan B. Artinya bisa dikatakan A adalah himpunan bagian dari B. Atau bisa kita tulis A subset B. Nah, contoh soal. Di contoh soal ini kita harus bisa membedakan apa sih bedanya elemen atau anggota suatu himpunan dengan subset, yaitu himpunan bagian dari suatu himpunan. Ingat ya, yang membedakan himpunan bagian dan anggota suatu himpunan yaitu adanya tanda kurung. Kita coba ya. Nomor 1. Lihat di sini ada angka 16 titik-titik, himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, 8, 10 sampai 20. Kalau kita perhatikan, himpunan ini merupakan himpunan bilangan genap. Jadi 16 itu bilangan genap atau bilangan ganjil? Pastinya bilangan genap ya. Maka kita isi dengan apa nih? Ingat, lihat angka 16 ini tidak ada tanda kurungnya. Berarti kita isi dengan elemen atau elemen coret. Karena tidak ada tanda kurungnya merupakan anggota himpunan dari. Makanya bukan subset yang kita isi, tetapi elemen atau elemen coret yang kita isi. Karena 16 merupakan bilangan genap, maka tentunya 16 adalah elemen dari himpunan bilangan genap. Kemudian yang nomor 2. Lihat 3 bilangan asli pertama, himpunan 3 bilangan asli pertama. Titik-titik-titik, himpunan 4 bilangan cacah pertama. Kita tuliskan dulu atau kita daftarkan dulu anggotanya ya. 3 bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Berarti 1, 2, 3. Kemudian 4 bilangan cacah pertama. Kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0. Berapa? 0, 1, 2, 3 sampai 3 ya, karena di sini 4 bilangan cacah pertama. Perhatikan sebelah kiri yaitu 1, 2, 3. Sebelah kanan 0, 1, 2, dan 3. Jadi sebelah kiri himpunannya semua angkanya ada di himpunan yang sebelah kanan. Kemudian kedua-duanya karena memakai tanda kurung berarti isinya
subset atau subset coret karena merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Karena sebelah kiri himpunannya semua angkanya ada di sebelah himpunan bagian kanan, berarti isinya subset. Sekarang kita membahas nomor 3. Untuk yang nomor 3, coba perhatikan 9 titik 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 himpunan bilangan prima. Masih ingat? Bilangan prima adalah bilangan yang angkanya hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Kalau angka 9, apakah bilangan prima? Tentunya bukan bilangan prima ya, karena angka 9 bisa dibagi dengan angka 3. Karena di sini angka 9-nya tidak ada tanda kurung, berarti jawabannya elemen atau elemen coret. Karena 9 bukan bagian dari bilangan prima, maka jawabannya elemen coret. Sekarang selanjutnya nomor 4, yaitu perhatikan himpunan 1, 2, 3, 4, 5 titik 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 himpunan bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Nah, karena himpunan yang ada di sebelah kiri itu ada anggotanya yang tidak ada di himpunan sebelah kanan, yaitu angka 2, angka 4. Karena angka 2 dan angka 4 itu bilangan genap ya. Berarti apa nih isinya? Karena dua-duanya merupakan tanda kurung atau merupakan himpunan, maka isinya subset coret. Paham ya? Selanjutnya bis titik 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 kendaraan bermotor. Perhatikan, karena bis ini tidak ada tanda kurung, maka kita pilih elemen atau elemen coret. Bis itu merupakan kendaraan bermotor atau tidak? Pastinya merupakan kendaraan bermotor ya. Jadi isinya elemen. Lanjut soal terakhir. Perhatikan di sini ada himpunan kosong. Titik 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 himpunan yang anggotanya 0 dan 100. Karena dua-duanya mempunyai tanda kurung, pasti isinya subset atau subset coret. Nah, Miss kasih tahu nih. Yang namanya himpunan kosong itu adalah bagian dari semua himpunan. Berarti jawabannya subset. Paham bedanya ya antara elemen dan subset? Kalau subset itu karena dia merupakan himpunan bagian, jadi soalnya harus himpunan dan himpunan. Berarti harus ada tanda kurungnya. Tapi kalau untuk elemen, karena dia anggota dari himpunan, maka soalnya itu tidak ada tanda kurungnya. Gitu ya. Ada yang namanya jumlah himpunan bagian ya. Jadi dari suatu himpunan kita bisa ambil 1 anggota, kita bisa ambil 2 anggota, kita bisa ambil 3 anggota. Contoh di sini ada himpunan A, anggotanya 1, 2, dan 3. Maka dari himpunan A bisa kita buat beberapa himpunan bagian. Oke, kita coba buat himpunan bagiannya ya. Yang pertama kita buat yaitu himpunan kosong. Kemudian yang kedua kita buat himpunan yang hanya mempunyai 1 anggota, yaitu kita ambil dari himpunan A angka 1, berarti di sini himpunan 1 anggota 1. Kemudian himpunan 1 anggota 2, dan yang terakhir Miss ambil dari himpunan A yang ini ya, yang atas, himpunan 1 anggota 3. Masih ada lagi, misalnya kalian mau masukkan himpunan anggota 4, itu tidak boleh atau tidak bisa karena di himpunan A tidak ada angka 4, hanya sampai 3 saja. Sekarang Miss akan membuat himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota. Masih himpunannya diambil dari anggota himpunan A yang di atas ya. Miss ambil angka 1 dan 2, kemudian 1 dan 3,
Boleh yang mana aja angkanya, yang penting angka yang ada di himpunan A di atas. Terakhir 2 dan 3. Misalnya kalian, Miss nih ada lagi 3 dan 1. Itu tidak usah ya, karena sudah ada angkanya 1 dan 3. Jadi sama aja isinya. Terakhir, himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota, yaitu kita tulis ulang himpunan A yang di atas ya, 1, 2, dan 3. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita hitung nih berapa semua jumlah himpunan bagian dari himpunan A di atas. Ayo kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah himpunan bagian dari himpunan A di atas ada berapa? Yaitu ada 8. Gampang ya, insya Allah bisa. Perhatikan bagaimana jika ada contoh soal lain. Himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jumlah anggotanya banyak ya, ada 9. Kalau kita buat himpunan bagian satu-satu, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, sampai 9 anggota, tentunya akan banyak sekali dan akan sangat memakan waktu. Maka ada rumus untuk menentukan total himpunan bagian atau jumlah himpunan bagian dari himpunan B. Kenapa menggunakan rumus? Karena anggotanya banyak. Jadi supaya lebih cepat mengetahui jumlah himpunannya, kita gunakan rumus. Bagaimana rumusnya? Yaitu kita lihat dulu anggota himpunan A yang tadi. Perhatikan himpunan A ini jumlah anggota himpunannya berapa atau himpunan kardinalnya berapa, yaitu N dalam kurung A sama dengan 3 ya, jumlah anggotanya ada 3. Kemudian jumlah himpunan bagian dari A yang tadi kita buat ada berapa? Ada 8. Nah, 8 itu 2 pangkat 3 ya. Jadi rumusnya 2 pangkat N. N-nya ini apa? N-nya ini adalah banyaknya anggota dari himpunan yang akan kita buat jumlah himpunan bagiannya. Misalnya tadi himpunan A banyaknya anggota ada 3. Kemudian himpunan B banyaknya anggota ada 9. Jadi untuk himpunan B banyaknya jumlah himpunan bagian yang bisa dibuat yaitu kita pakai rumus 2 pangkat N. 2 N-nya itu berapa? Jumlah himpunan B ada 9, berarti 2 pangkat 9 sama dengan berapa? 2 pangkat 9 yaitu 512. Paham ya? Demikian pemaparan materi dari Miss. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.